Oke, saya lanjutkan lagi tentang keberlanjutan ya. Tadi di bagian pertama baru sampai tentang kejatuhan Orde Baru karena krisis moneter disebabkan oleh krisis keuangan yang dialami sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah yang kurang prudent dalam hal pengelolaan dan pengawasan bank-bank yang telah didirikan oleh para pemilik modal, di mana dia mendirikan bank untuk dipakai sebagai sarana untuk peminjaman modal untuk mengembangkan usaha sendiri. Jadi ketika bank-bank tersebut kemudian ditagih karena dia dipinjami oleh istilahnya pemilik bank itu sendiri, gitu ya, dipinjami secara besar-besaran oleh pemilik banknya sendiri, tentunya proses kreditnya menjadi sedikit kurang prudent ya, sehingga pembiayaan dari utang-utang bank tersebut menjadi agak bermasalah. Apalagi ditambah kemudian ketika bank tersebut ternyata untuk mencukupi rasio kecukupan modalnya, dia meminjam dana dari luar negeri, sehingga kemudian ketika jatuh tempo utang-utang bank tersebut terhadap pihak luar negeri tentunya membutuhkan mata uang waktu itu dolar yang cukup banyak, sehingga ketika banyak bank di Indonesia kemudian membutuhkan dolar yang banyak bersama-samaan secara bersamaan di era 98 itu, ditambah dengan permainan dari broker mata uang asing yang waktu itu cukup terkenal, yaitu George Soros, mungkin karena dia tahu ternyata kondisi ekonomi Indonesia seperti itu, dia memborong dolar yang kemudian sedang dicari oleh para bankir-bankir Indonesia, sehingga dolar waktu itu menjadi begitu melejit dari 2000-an sekian sampai kemudian hampir 20.000 rupiah per dolarnya ya. Dan itu ditambah era kejatuhan Orde Baru itu karena mungkin masyarakat sudah agak sedikit jengah terhadap kolusi dan nepotisme di lingkaran kekuasaan Pak Presiden Soeharto. Yang saya tekankan adalah era pergantian kesusahan Orde Baru, Orde Lama itu tidak berjalan smooth ya. Dan kemudian setelah itu era Orde Baru juga pergantian kekuasaannya dari ke Pak Presiden Habibie juga tidak smooth. Pak Presiden Habibie kemudian ke Gus Dur juga waktu itu kurang smooth karena hanya setahun menjabat, dan Gus Dur kemudian diturunkan kembali, sehingga ya terjadi pergantian kepemimpinan yang juga tidak smooth, tidak mulus lah. Kemudian Ibu Megawati naik menjadi Presiden Indonesia yang ke 5, ke pertama Bapak Soekarno, kedua Soeharto, ketiga Habibie, keempat Gus Dur, kelima Ibu Megawati ya. Presiden Indonesia yang kelima Ibu Megawati juga istilahnya presiden yang menggantikan Gus Dur di tengah-tengah periode awal jabatan dari yang seharusnya dilaksanakan. Kemudian
Indonesia baru, kalau menurut saya baru mengalami pergantian kepemimpinan yang cukup semut adalah ketika pergantian kepemimpinan dari Ibu Megawati ke Pak SBY ya, dengan pemilihan presiden secara langsung pertama di tahun 2004. Kemudian Pak SBY terpilih selama 2 periode, kemudian dan digantikan oleh Pak Jokowi sebagai hasil pemilihan presiden di pemilu tahun 2014. Yang disertakan adalah Indonesia terlihat kembali membangun kembali perekonomiannya dan bangsanya itu di era Bapak SBY ya. Pembangunan begitu dengan segala kekurangannya begitu bisa berjalan dengan baik karena pergantian kepemimpinan berjalan dengan mulus ya, sehingga program-program yang telah dicanangkan oleh pemimpin-pemimpin dengan tentunya pendapat-pendapat dari segala pembantunya dan ahli itu untuk melaksanakan pembangunan apa yang cocok di era itu berjalan dengan baik ya gitu. Saya kira era pembangunan yang luar biasa di Pak Jokowi sekarang mungkin tidak akan bisa terlaksana dengan baik seandainya pembangunan fundamental kembali yang didata di era Bapak Presiden SBY itu tidak berjalan dengan baik, sehingga ketika Bapak Presiden SBY berkuasa, Pak Presiden SBY kembali menata lagi ekonomi dan segala fundamental ekonomi Indonesia ke arah menuju bagaimana Indonesia mampu menuju ke arah pembangunan ekonomi yang selanjutnya ya. Nah, ketika Bapak SBY dengan mungkin banyak yang merasa kekurangan dan sebagainya, tapi saya kira memang di era Pak SBY itu kembali menata kalau menurut saya era-era pembangunan yang dilaksanakan di Orde Baru gitu loh. Program-program pembangunan yang di Orde Baru sedikit waktu itu terbengkalai, kemudian kembali ditata di era Bapak SBY, sehingga fondasi-fondasi ekonomi itu ditata lagi gitu loh. Nah, memang tidak terlihat banyak-banyak pembangunan infrastruktur ya, karena memang perencanaan infrastruktur itu ada pada tahap selanjutnya, yaitu di era Bapak Presiden Jokowi. Pak Presiden Jokowi kemudian dilalainya kebagian adalah ketika ekonomi di Indonesia sudah cukup mapan ya, sehingga kemudian rencana-rencana pembangunan infrastruktur yang sebenarnya sudah ada zaman dahulu sekali ada rencana-rencananya, kemudian dieksekusi di era Bapak Jokowi gitu loh. Yang disertakan adalah seandainya pembangunan ini selalu berkelanjutan dengan baik, tentunya hal-hal yang telah direncanakan di masa lalu itu dapat dilaksanakan di era-era kemudian gitu loh, sehingga sebuah pembangunan yang berkelanjutan itu perlu dan harus demikianlah kalau ingin Indonesia menjadi sebuah negara maju. Nah, selanjutnya apa yang harus yang ini saya tekankan adalah bahwa keberlanjutan pembangunan itu akan sangat menentukan terlaksana atau tidak terlaksana rencana-rencana besar suatu negara untuk menuju sebuah negara yang sejahtera, adil dan makmur dan maju. Nah, itu yang saya tekankan. Jadi ya setiap pemimpin memang punya rencana masing-masing, tapi kemudian keberlanjutan pembangunan itu yang paling penting gitu loh. Keberlanjutan rencana itu akan, bila rencana yang lalu sudah bisa dilaksanakan, tentu berkaitan dengan rencana yang akan datang dan seterusnya. Intinya